Halo guys, apa kabar? Kalau ada penghargaan untuk orang paling konsisten membenci Steam, yang menang pasti Tim Sweeney, CEO Epic Games. Kayaknya dia punya misi pribadi. Misinya buat nyari-nyari kesalahan Steam seumur hidup. Kalau kalian ngikutin dramanya, kalian pasti tahu kalau hobi Pak Tim ini, aku panggil Pak Tim ya, supaya singkat, adalah nyari keributan sama Valve. Biasanya, dia teriak-teriak soal potongan 30% atau soal monopoli harga. Tapi kali ini, marahnya ke level yang jujur aja agak konyol. Isunya tuh soal transparansi. Jadi gini bro, Steam punya kebijakan yang sebenarnya sangat pro konsumen, yaitu developer wajib ngasih tahu atau kasih label kalau game mereka pakai generative AI. Sesimpel itu. Tapi, Pak Tim nuntut supaya Steam dan toko digital lain menghapus label tersebut. Menurut dia, kebijakan ini nggak masuk akal. Di video ini, kita bakal bahas kenapa argumen Pak Tim ini menurut aku badut. Dari analogi sampo yang nggak nyambung, sampai aslinya takut sama label transparansi ini. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, dan nyalain notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai dari argumen paling badut yang keluar dari mulut Pak Tim. Alasan dia minta label AI dihapus adalah karena dia percaya AI itu cuma alat. Menurut dia, AI itu sama aja kayak Photoshop, compiler, atau physics engine. Jadi, kenapa harus dilabelin khusus? Dia bikin analogi kayak begini. Kenapa cuma berhenti di penggunaan AI? Sekalian saja kita wajibkan lapor merek sampo apa yang dipakai developer. Konsumen berhak tahu. LOL. Bro, logika macam apa ini? Siapa gamer yang peduli developer keramas pakai sampo apa? Yang kita peduliin tuh, apakah aset gamenya dibikin manusia atau generative AI? Seorang seniman dari Valve punya analogi yang jauh lebih masuk akal. Laporan dari GamesRadar, seorang seniman Valve mengatakan bahwa hal itu ibarat bilang produk makanan tidak perlu mencantumkan daftar komposisinya. Di saat Tim Sweeney dari Epic dan pihak lainnya mendesak Steam untuk menghapus label dibuat dengan AI. Dia bilang, ini ibarat mengatakan kalau produk makanan tidak perlu mencantumkan daftar komposisinya. Konsumen berhak memiliki informasi untuk memutuskan apakah mereka ingin membeli sesuatu atau tidak, tergantung pada isinya, ujarnya. Satu-satunya pihak yang takut akan hal ini adalah mereka yang sadar kalau produk mereka itu kualitasnya rendah atau low effort. Ini aku setuju sih. Yang takut itu ya paling developer-developer males dan serakah. Dan analoginya bener banget, kayak gini. Waktu kalian beli snack, kalian berhak tahu apa isinya. Bukan karena kalian benci pabriknya, tapi mungkin kalian alergi kacang, atau kalian vegetarian, atau kalian cuma pengen hidup sehat. Sama kayak game. Ada gamer yang alergi sama aset yang dibuat dari data curian. Ada gamer yang mau mengapresiasi karya seniman manusia. Dan ada gamer yang gak mau buang duitnya $70 buat game yang isinya cuma aset flip hasil from AI. Kenapa Steam ngotot banget pasang label ini? Jawabannya cuma satu, kualitas. Atau istilah kerennya sekarang, mencegah slopification. Slop, kalian pasti sering denger ini ya. Itu istilah buat konten sampah yang dibikin massal sama AI, tanpa soul, cuma buat nyari cuan cepet doang. Emang ada game AI pakai soul? Ada, nanti kita bahas. Di laporan PC Gamer, bos Epic, Tim Sweeney, berpendapat bahwa toko-toko seperti Steam harus berhenti melabeli game sebagai buatan AI. Itu tidak masuk akal, katanya. Karena AI akan terlibat dalam hampir semua produksi di masa depan. Dia ngerasa, di masa depan hampir semua game bakal pakai AI. Jadi label itu bakal kadaluarsa dan gak relevan lagi. Oke Pak Tim, kamu mungkin bener kalau AI bakal ada di mana-mana. Tapi, justru karena AI bakal ada di mana-mana, label dan klasifikasi itu makin penting dong. Laporan dari Tech4Gamers, 1 dari 5 game Steam yang dirilis tahun 2025 menggunakan generative AI. Data nunjukin kalau sekarang aja, rilisan baru di Steam yang menggunakan generative AI sudah mendekati angka 20%. Bayangin, 1 dari 5 game baru sudah pakai AI. Ini udah jadi hal biasa sekarang. Makanya, Steam harus gerak cepat bikin regulasi. Kalau nggak ada label, toko bakal kebanjiran ribuan game sampah yang kita nggak bisa bedain dari game asli. Kita sebagai pembeli perlu tahu, apakah AI di game ini cuma dipakai buat ngerapin coding, atau AI dipakai buat ngegantiin seluruh tim desain karakter. Kebijakan Steam sekarang itu sebenarnya udah cukup adil.
Valve mengambil pendekatan yang jauh lebih tegas. Sejak Januari 2024, Steam mewajibkan para publisher untuk menyatakan apakah game mereka menggunakan AI. Mereka juga harus merinci apakah konten AI tersebut bersifat pre-generated, dibuat selama proses pengembangan, atau live-generated, dibuat secara langsung saat gameplay berlangsung. Detail ini penting banget. Ini yang misahin developer males yang cuma mau ngerampok gamer sama developer serius yang emang pakai AI sebagai alat bantu. Contohnya ada kok, kayak Embark Studios yang bikin game The Finals atau Ark Riders. Mereka transparan bilang pakai AI buat suara komentator. Hasilnya, gamenya tetap laku. Kenapa? Karena gamenya bagus. Terus, Where Winsmith. Kalian tahu nggak? Di Where Winsmith itu, kalian bisa chat sama NPC kayak kalian chat sama GPT. Mungkin ini bisa kita bilang memanfaatkan AI dengan benar sampai 200%. Dan gamenya gratis. Di game-game tadi, ada nggak yang protes? Nggak ada. Biarpun mereka jujur, bilang pakai AI. Daripada game $70, nggak jujur, jelek, serakah. Terus ngeliat gambar ini. Ya siapa yang nggak kesel ngeliat tangan kayak begitu? Jadi, transparansi itu nggak membunuh game bagus, Pak Tim. Transparansi cuma membunuh game jelek yang mencoba nipu pemain. Jadi apa yang sebenarnya ditakutin sama Epic Games? Ini jurus andalan Pak Tim setiap kali dia kalah debat. Playing victim atas nama developer kecil. Di laporan Games Radar, bos Epic Games, Tim Sweeney, semakin mempertegas kritiknya terhadap kebijakan pengungkapan AI di Steam. Saya benci melihat Valve terus merampas makin banyak peluang dari developer kecil. Dia bilang, label AI di Steam ini cuma bakal jadi senjata buat konsumen yang jahat untuk melakukan cancel culture atau review bombing ke developer indie yang nggak bersalah. Dia bahkan nuduh Valve sedang menyita kesempatan dari developer kecil. Kedengarannya mulia banget nih orang. Tapi coba kita pakai logika sedikit. Siapa sih yang paling dirugiin kalau pasar game dibanjiri sama ribuan game sampah buatan AI yang nggak ada labelnya? Ya developer kecil yang asli, yang bener-bener effort sama gamenya. Bayangin nih, kalian developer indie, ngerjain game selama 3 tahun, gambar aset sendiri pakai tangan, nulis cerita sendiri. Tiba-tiba pas rilis di toko, game kalian tenggelam, ketimpa sama 100 game baru yang dibuat dalam seminggu pakai AI. Dan nggak ada cara buat ngebedainnya, karena Pak Tim minta labelnya dihapus. Dengan menolak label AI, Epic justru ngerugiin seniman asli. Kebijakan transparansi Steam justru melindungi developer yang beneran usaha, supaya karya mereka bisa menonjol di antara lautan game sampah. Pak Tim bilang, label AI itu nggak berarti. Bro, justru ini berarti banget buat pembeli yang menghindari developer-developer serakah yang cuma mau nipu pembeli sesukanya. Jadi, kenapa Pak Tim ngotot banget soal ini? Ini adalah babak terbaru dari perang 10 tahun dia lawan dominasi Steam. Ingat gak kalian email legendaris? You mad bro, dari Valve ke Pak Tim. Itu kejadian waktu Valve bikin aturan royalti baru, yaitu developer kaya pendapatan di atas $10 juta dapat potongan diskon. Tapi developer kecil tetap kena potongan 30%. Pak Tim ngamuk, bilang Valve menindas orang kecil. Dalam dokumen yang judulnya Bukti nomor 15 disensor, Pak Tim mengirim email kepada Gaben. Saat ini, kalian para brengsek memberitahu dunia bahwa mereka yang kuat dan berkuasa mendapatkan persyaratan khusus, sementara beban 30% itu ditimpakan kepada orang-orang kecil. Kita semua akan menghadapi pertarungan panjang jika Apple mencoba mempertahankan monopoli dan potongan 30% mereka dengan membuat kesepakatan belakang layar dengan penerbit besar agar mereka tetap diam. Mengapa tidak memberikan kesepakatan yang lebih baik kepada semua developer? Apa cara yang lebih baik untuk meyakinkan Apple dengan cepat bahwa model bisnis mereka sekarang benar-benar tidak dapat dipertahankan? Dibalas sama CEO Valve, dia cuma bilang, "You mad bro?" Asli, kocak bro. Memang sih, waktu itu Pak Tim terlihat heroik ngebela developer kecil. Tapi lihat rekam jejaknya yang lain. Di tahun 2019, Pak Tim pernah nawarin perjanjian damai. Epic bakal berhenti bikin game eksklusif dan bakal rilis game mereka di Steam jika Steam mau nurunin potongan jadi 12%. Tapi Steam nolak dan perang lanjut sampai sekarang. Dikira Gaben bakal takut diancam-ancam gitu. Lord Gaben ini bro. Pak Tim, lu mah nggak ada apa-apanya. Jadi jelas kan, masalah label AI ini cuma senjata baru buat nyerang Steam.
Dia ngeliat setiap aturan Steam sebagai cara Valve membatasi gerak, mulai dari menguasai pembayaran, kompetisi harga, larangan kripto, dan NFT, potongan 30%, sampai sekarang label AI. Padahal bagi kita, itu semua adalah perlindungan kualitas. Epic Game Store saat ini memang punya kebijakan yang jauh lebih longgar soal AI dibanding Steam. Strateginya Pak Tim jelas. Dia mau Epic Store jadi surga buat developer yang pengen pakai AI sebebas-bebasnya, tanpa takut dihakimi pasar. Dia menarik developer-developer yang malas ribet sama aturan Steam buat pindah ke Epic. Itu jelas-jelas strategi bisnisnya dia, bro. Bukan perjuangan hak asasi. Jadi kesimpulannya gimana? Perdebatan ini nunjukin perbedaan filosofi. Epic Games ngelihat kita kayak cuma sebagai sumber cuan doang, yang nggak perlu tahu detail produknya. Mereka mungkin kayak gini, udah beli aja, jangan banyak bacot deh lu. Kira-kira kayak gitu. Sedangkan Steam nganggap kita sebagai konsumen yang punya hak untuk tahu, hak untuk milih. Aku mau beli game buatan manusia, atau aku nggak masalah sama AI. Pilihan itu ada di tangan kita, bukan di tangan kau, Pak Tim. Pak Tim boleh aja keluar-keluar kalau label ini bakal hilang tahun depan. Tapi sampai hukum soal hak cipta AI jelas, dan sampai kita bisa percaya sama etika penggunaannya, kita butuh pertahanan. Dan pertahanan itu adalah kotak peringatan kecil di halaman Steam. Jadi untuk kali ini, sorry banget Pak Tim, argumen sampo kamu itu nggak laku di sini. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian tim transparansi yang membela hak gamer? Atau tim yang merasa aturan itu cuma penghambat bisnis? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.